Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu.
dalam setiap kehidupan kami Bapa. Untuk zamanku berserah penuh di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk zamanku berserah penuh di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk zamanku. Amin. Berserah penuh di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu, Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah pada pagi hari ini Bapa. Satukan hati dan roh kami untuk sama-sama memuji menyembah-Mu. Memberkati ibadah kami awal pertengahan sampai akhirnya. Memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani urapan dan kuasa Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu. Memberkati sidang jemaat yang sudah hadir hari ini. Kami siap untuk diberkati Tuhan hari ini. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Saya udah semua masih berdiri. Kita mau katakan sungguh terpesona.
menyaksikan cinta Tuhan, mungkin yang puisi, lewat drama, lewat kesaksian, saya persilakan. Sambil menunggu, kita angkat lagu pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Baiklah, kalau tidak ada, di minggu selanjutnya masih dibuka ruang kesaksian. Mungkin Bapak Ibu mempersiapkan puisinya. Kami menunggu dengan sangat-sangat. Baiklah, tiba saatnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebagai kesaksian kita bersama, kita angkat lagi lagu ini, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tercurah bagi sejati.
Puji Tuhan, saatnya kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi satu jawaban kita dalam setiap kehidupan kita. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Oh kasih Tuhan luar biasa di dalam setiap kehidupan kita yang hadir hari ini. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati
Tidak henti-hentinya kami datang memuji menyembah-Mu Bapa. Karena Engkau Allah yang perkasa dan Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau hari ini, esok sampai selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Setiap kami yang beribadah sudah diberkati oleh Tuhan. Setiap kami yang beribadah, Tuhan selalu ada bersama dengan kami dan kami ada bersama dengan Engkau. Pujian dan penyembahan kami sudah menguatkan kami kembali. Sebentar kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Memberkati pendengaran kami, memberkati hati kami yang paling baik ini Tuhan, untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Setiap hilang bebatuan Engkau cabut, Engkau buang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami izinkan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus sendiri berkata-kata, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami tahu Tuhan, saat kami mendengarkan firman, ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang. Iblis setan Sirman telah memburu udara orang-orang kuat yang ada di daerah ini. Roh yang mengembara, pikiran yang melayang-layang, kami tolak, kami buang dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Kami izinkan kuasa Roh Kudus yang ambil bagian setiap pemberitaan firman Tuhan, awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan buat hamba. Shalom bagi kita semuanya. Ya, sampai kita bisa berkasih Happy New Year 2021, selamat tahun baru 2021. Karena kemurahan Tuhan, kita semuanya boleh ada sampai hari ini. Amin. Ya, semuanya karena kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengawali perjalanan kehidupan kita dari awal tahun 2021 sampai akhirnya, dan Tuhanlah yang akan menyelesaikan perjalanan kehidupan kita. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia Allah Immanuel yang mengasihi hamba-hambanya, keturunan Abraham, Isa dan Yakub melalui Yesus Kristus. Dia Tuhan yang menyertai kita. Puji nama Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan yang akan memenuhi setiap kita di awal tahun ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa di Yesaya 40 mengatakan manusia itu seperti rumput, bangsa-bangsa itu hanya seperti setitik air dalam timba, setitik air dalam timba air, ya, saudara yang sedang Tuhan. Tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Firman Allah kita kekal selama-lamanya. Katakan firman Allah kekal selama-lamanya. 2, 3. Firman Allah kekal selama-lamanya. Ya, firman Allah kekal selama-lamanya. Ketika kita beribadah, Tuhan mendengar pujian penyembahan kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruan kita. Ketika kita memohon kepada Tuhan, Tuhan juga mendengar permohonan kita. Ya, dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan rindu juga kita mendengar suara Dia. Tuhan rindu kita mengasihi Dia, mengasihi firman-Nya, merenungkan firman-Nya. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kita, planted in our heart. Dan firman Tuhan itu yang tertanam dalam hati kita berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Yang ngerti katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan Yesaya 41. Dimulai dari ayat yang ke-8. Israel adalah hamba Tuhan. Yang sudah dapat katakan yes. Ya, 2, 3. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau
dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, seperti seorang bapa yang memegang tangan anaknya. Ya, ketika saya masih kecil, saya selalu pergi dengan papi saya untuk pergi pelayanan di luar pulau, ke rumah-rumah. Dan saya ingat masa kecil saya selalu bergandengan tangan dengan papi saya. Dia bapak yang baik, dia bapak yang baik. Dan ketika saya sakit, ya dia tuh nggak tidur, dia menjaga saya semalam-malaman di tempat tidur. Ya, jadi saya ingat kasih Bapa, tetapi kasih Bapa yang menciptakan langit dan bumi jauh lebih dari kasih Bapa, bahkan Bapa yang paling baik di muka bumi. Yang nanti katakan amin. Ya, dia Bapa yang baik. Ketika firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya, bangsa Israel itu masih dalam perjanjian ibadah. Ya, dan Tuhan katakan kepada hambanya Nabi Yesaya, hiburkanlah umatku, hiburkanlah umatku. Yesaya 40, ya, hiburkanlah umatku, bahwa masa penghukuman untuk mereka sudah selesai. Saat itu mereka berseru-seru, mereka berdoa, katakan berdoa. Mereka berdoa agar mereka dibebaskan, agar mereka boleh kembali ke tanah air tercinta. Berarti generasi yang penerus yang masih ada di dalam tawanan. Dan mereka takut, ya, dan mereka takut tidak sebebas ketika zaman-zaman nenek moyang dulu waktu masih di dalam kerajaan mereka sendiri, ya, Yehuda dan Israel. Dan pada saat itu mereka harus menjalani penghukuman, saudara, karena dosa, ya. Dan yang paling menyakitkan hati Tuhan adalah dosa penyembahan berhala. Ketika mereka dalam kemakmuran, mereka melupakan Tuhan yang sudah membebaskan mereka. Mereka tidak mengikuti jejak teladan Abraham, Ishak, Yakub, hamba-hamba Allah, Daud, raja kedua yang sangat mengasihi Tuhan, ya. Karena ketaatan mereka, karena ketaatan Abraham mempersembahkan anak yang ia kasihi, dia sangat mengasihi Tuhan. Katakan mengasihi Tuhan. King James katakan Abraham itu Tuhan katakan you are descendant of Abraham. You are descendant of Abraham, my friend. Ya, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya, ya, you are Israel, my servant, descendant of Abraham, my friend, descendant of Jacob, the one that I choose. Yakub yang sudah kupilih menjadi Israel, yang ku kasihi. Ada kata di situ, katakan yang ku kasihi. Aku tidak menolak engkau, sekalipun engkau hambaku, umatku sudah berdosa, ya. Tetapi waktunya, ini waktunya Tuhan akan membebaskan umatnya untuk kembali ke tanah Kanaan. Jangan takut melewati perjalanan untuk kembali ke Kanaan. Jangan takut. Mungkin umatnya akan menghadapi padang belantara, ada ular dan kalajengking, ada musuh yang akan menyerang mereka, ada orang-orang yang iri dan membenci mereka. Ketika mereka akan kembali ke tanah Kanaan, berarti mereka akan kembali ke negara mereka. Mereka akan kembali ke negeri makmur yang sudah Tuhan berikan. Mereka akan kembali memerintah di sana. Mereka akan kembali membuat negeri mereka aman dan subur. Itu sebabnya musuh-musuh tidak akan mengizinkan mereka mewarisi kembali berkat-berkat yang sudah Tuhan janjikan. Tetapi Tuhan katakan jangan takut, aku menyertai engkau, dan dengan tangan kananku aku akan memegang engkau dan memberi engkau kemenangan. Dan biarlah firman Tuhan ini yang menjadi pegangan bagi kita untuk tidak takut. Fear not. Katakan jangan takut. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di awal tahun 2021 sampai nanti, ya. Kita nggak pernah tahu. Tetapi setialah beribadah. Kita menyembah
Allah yang Maha Kuasa. Coba kita baca di Yesaya 40. Ya. Di situ dikatakan, berserulah, ayat 6, berserulah. Berseru berarti berdoa. Ya, berserulah. Ada suara yang berkata, Yesaya 40 ayat 6, ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Tidak ada yang abadi. Bahkan firman Tuhan berkata, semua manusia di bumi ini hanya seperti belalang. Semua manusia di bumi ini hanya seperti rumput. Sekaya-kayanya, secantik-cantiknya, sehebat-hebatnya, tata dan kekuasaan yang dia miliki, ianya seperti bunga di padang rumput. Ketika dia mulai bersemi, ketika Tuhan menghembuskan rohnya, maka semua bunga itu menjadi layu, rumput itu menjadi kering, dan semua bangsa-bangsa itu binasa. Semua bangsa-bangsa itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan anggap tidak ada. Tetapi beda dengan penilaian Tuhan kepada bangsanya, umat Israel. Mereka tidak akan punah sampai selama-lamanya, karena janji yang sudah Tuhan berikan kepada hamba-Nya yang taat dan setia mengasihi Tuhan, yaitu Abraham, Ishak, Yakub. Karena Tuhan sudah membuat perjanjian melalui sumpah bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di pantai, dan dari keturunanmu, melalui engkau dan keturunanmu, semua keluarga, semua bangsa memperoleh berkat. Semua keluarga di muka bumi akan memperoleh berkat. Dan saudara dan saya termasuk bangsa dan keluarga dan gereja yang menerima berkat melalui Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang berterima kasih katakan amin. Amin. Ya, Dialah Tuhan yang sama, yang mengatakan jangan takut kepada umat Israel, juga mengatakan jangan takut kepada kita. Kita lihat ketika pandemi ini terjadi, ketika roh Tuhan mengirim, semuanya mati. Ya, banyak yang mati. Saudara yang dalam Tuhan, tapi kita masih ada. Kita sadari kenapa kita masih ada. Amin. Kenapa kita masih ada? Ya, dan biarlah kemuliaan Tuhan itu boleh ada atas kita. Saudara, melalui saudara dan saya, Tuhan rindu kemuliaannya dinyatakan. Ya, agar setiap orang tahu siapakah Tuhan dan Juru Selamat, siapakah Allah kita. Ya, kita baca ayat yang 11. Dia seorang gembala yang baik. Ayat yang ke-11, 2, 3. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ketika Tuhan menuntut perjalanan kehidupan rohani kita, Dia seperti seorang gembala yang menuntun saudara dan saya, domba-dombanya, dan induk-induk domba, orang-orang yang sudah dewasa secara rohani maupun domba-domba yang masih muda secara rohani. Semuanya Tuhan Yesus gembalakan. Amin. Dan Dia menuntun dengan hati-hati. Domba yang masih baru, yang bayi-bayi rohani yang masih baru, itu sangat lemah, perlu dituntun, perlu dibimbing. Ya, saudara yang kesaudara Tuhan, biarlah setiap kita saling melayani dengan kasih Tuhan. Katakan saling melayani dengan kasih Tuhan. Ya, Yesus itu gembala yang baik, Dia tidak memaksa. Ya, kalau saudara belum mau bertumbuh, ya saudara tetap bayi domba yang kecil itu. Dan Tuhan tidak paksa. Ya, tetapi Tuhan tertarik ketika saudara mau bertumbuh. Bahkan Tuhan sangat tertarik ketika saudara mau bertumbuh dengan cepat. Ya, saudara banyak bersekutu dengan firman Tuhan, berdoa, cinta ibadah, ikut Bible study. Saudara haus akan Tuhan, haus akan hadirat Tuhan, terus membaca firman Tuhan, maka saudara akan bertumbuh.
tanpa membaca firman Tuhan, saudara nggak akan bertumbuh. Hanya dengar khotbah itu enak. Coba kita baca firman Tuhan, ya. Tidakkah engkau tahu? Coba baca ayatnya yang ke 21. Firman Tuhan berkata, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Ya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Ayat 22-23. Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkuk mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Ayat yang ke-22, 25, 23. Dengan siapa yang dapat memakan aku, akan mengangkat aku pemilihan, firman-Nya 26. Ayatnya yang ke-28, 23. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tidakkah engkau tahu? Tidakkah diberitahukan kepadamu, hai umatku Israel, sejak dasar bumi diletakkan, aku adalah Allah. Ketika mereka dalam perbudakan, mereka merasa Tuhan jauh daripada mereka. Mereka merasa orang yang terhukum, orang yang tidak berguna, yang sudah dilupakan Allah selama-lamanya. Tidak, ya. Mereka harus ingat perjanjian yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham, Isa dan Yakub. Tuhan yang sama berfirman, Dia tidak pernah berdusta. Katakan tidak pernah berdusta. Saudara dan saya sudah menjadi keturunan Abraham secara rohani melalui Yesus Kristus. Dia Tuhan yang sama, yang tidak pernah lelah. Dia tidak pernah lelah dengan segala persoalan yang saudara dan saya hadapi, di mana kita berdoa berseru setiap hari, setiap saat, memohon pertolongan Tuhan untuk masalah yang kecil, untuk masalah yang besar, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pelayanan, bahkan masalah kota kita, masalah bangsa dan negara kita, bahkan masalah bangsa-bangsa. Dia Tuhan yang tidak pernah lelah dan tidak pernah capek dan tidak pernah bosan untuk mau terus menolong anak-anaknya yang berharap dan berdoa kepadanya. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan tidak pernah disibukkan dengan semua persoalan yang kita hadapi, yang setiap saat kita selalu setiap saat minta tolong kepada Tuhan, ya, karena memang Tuhan tidak pernah lelah untuk menolong kita. Ya, percaya katakan amin. Ya, Dia sangat senang ketika kita mengandalkan Dia. Berserulah, ya Tuhan, kalau Engkau sudah menghembuskan Roh-Mu, semuanya mati. Demikian juga kami, ya, tetapi hari ini kami masih hidup. Pasti ada tujuan Tuhan yang mulia. Allah yang kekal, Allah di atas segala Allah. Allah yang mengatakan bangsa-bangsa itu hanya setitik air dalam timah. Dengan tangan kananku aku akan memegang engkau dan memberikan kemenangan kepada engkau. Kita baca ayat yang terakhir, kelanjutannya yang tadi, ayatnya yang ke-11, ya, sampai ayatnya yang ke-14, 23. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amalnya terhadap engkau akan mendapat
malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sekalipun saat itu mereka ada di titik terendah sebagai tawanan, ya, sekalipun mungkin dikatakan bangsa-bangsa yang hebat di sekitar mereka hanya cacing dan ulat, Tuhan bilang jangan takut, sebab akulah Allah yang menolong engkau. Supaya mereka kembali kepada firman, tidakkah engkau tahu bahwa aku yang meletakkan dasar bumi? Aku mengasihi hambaku Abraham, aku mengasihi Yakub yang sudah kupilih. Saudara dan saya sudah Tuhan pilih sebelum dunia dijadikan untuk saudara menjadi kudus dan tidak bercela. Jadi tidak peduli apapun yang terjadi, Tuhan menyertai saudara dan saya. Tetapi pertanyaannya, ketika itu terjadi, sudah siapkah kita? Ya, seperti rumput yang kering. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan. Yang bisa kita banggakan adalah Yesus Kristus, penebus kita. Ya Allah yang Maha Kudus, penebus umat Israel. Dia Allah yang Maha Kudus, yang menciptakan langit dan bumi, yang sudah menebus saya dan saudara. Ketika kita hidup di muka bumi, Tuhan memberikan kita satu kesempatan. Semua bangsa, semua suku kaum bahasa, Tuhan berikan satu kesempatan untuk percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebus, Allah yang Maha Kudus yang sudah menebus manusia melalui kematiannya di kayu salib. Tuhan memberikan kesempatan kepada semua manusia untuk percaya dan menerima hidup yang kekal. Dan Tuhan juga memberikan kesempatan untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Katakan doa. Ya, doa adalah jalan Tuhan menolong. Doa adalah jalan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan tidak menilai kita dari apa yang kita miliki. Tuhan tidak menilai dari pelayanan kita, mau di pelayanan yang sangat rendah, sedang atau tinggi. Tetapi Tuhan melihat hubungan pribadi kita yang kita bangun bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Ya. Close near to God, mendekatlah kepada Allah. Ya. Draw near to God and He will draw near to you. Ya. Ada di sini jemaat-jemaat yang baru, ya, baru bergabung, kami ucapkan selamat datang, setiap ibadah, bahkan sudah mau melayani Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati suatu sukacita. Ya, pasti saudara semuanya mau setia melayani, ya. Kalau saudara nggak mau, ya Tuhan bisa kirim dari dia sombong-sombong, kepuk masuk melayani. Semua kita akan melayani bersama-sama di tahun 2021. Amin. Ya, ketika perjalanan dari hari ini ke belakang, kan kita tidak menyangka Tuhan memberkati sampai sejauh ini. Ya, mungkin secara ekonomi kita nggak punya finansial bisa punya, ya. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa yang kita sembah itu, Dia Tuhan atas bangsa-bangsa. Amin. Dan Dia mengirim bangsa-bangsa mampir ke tempat ini. Amin. Bangsa-bangsa itu bangsa yang mengasihi Tuhan. Benar-benar mereka keturunan Abraham, nggak kita kenal, ya. Kenal aja enggak, dia datang ke tempat ini, datang ke bangsa kita, bahkan ke daerah-daerah yang lain, ke kota-kota yang lain, karena di tempat persinggahan Batam Island, mereka mampir di tempat ini. Mereka beribadah. Untuk sebelum datang ke tempat ini, mereka persiapan 6 bulan nyanyi, ya, bahasa Indonesia, dan mereka menyiapkan uangnya, gajinya, bahkan mereka lembur untuk latihan supaya mereka bisa perform untuk menyenangkan hati Tuhan. Mereka memberitakan Injil, katakan memberitakan Injil. Mereka mengajar dan mereka melayani Tuhan, memberikan penyembahan, pujian, dan mereka memberikan doa-doa mereka. Ya, mereka memberikan persembahan kasih mereka sehingga semuanya bisa tercukupi. Ya, siapakah yang luar biasa? Dialah Tuhan.
Ya, saya percaya kalau saudara nanti mau jadi hamba Tuhan, saya percaya Tuhan yang sama yang akan memberkati setiap saudara yang mau menjadi hamba Tuhan. Tuhan katakan musuh-musuh, orang-orang yang menyerang engkau, orang-orang yang berkelahi dengan engkau, dia tidak akan ada lagi ketika engkau mencari bangsa-bangsa yang menyerang engkau. Bahkan orang-orang yang berkelahi dengan engkau, mereka nggak akan ada lagi. Ya, mungkin saudara saat ini ada yang diserang, ada yang membenci, ada yang mengajak berkelahi, mereka nggak akan ada lagi kecuali mereka bertobat. Amin. Ya, jadi nggak usah takut apapun yang terjadi. Tuhan menyertai saudara dan saya. Mereka tidak mendengar hamba Tuhan akan binasa. Saudara sebagai hamba Tuhan, saudara lakukan firman dan saudara peringatkan siapapun melalui firman. Kalau mereka tidak dengar, mereka yang akan binasa. Dengar apa kata hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan menyampaikan firman. Hamba Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Kadang dimarah, kadang ditegur, kadang dikoreksi. Itu supaya kita tidak binasa. Kadang mungkin kita sudah melenceng, tidak benar. Tuhan mengoreksi melalui hamba-hambanya untuk kita menerima apapun yang Tuhan ajarkan. Tujuannya hanya satu, supaya kita tidak binasa, supaya jiwa kita tidak binasa. Saudara, jangan ada yang lebih penting daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika maut sudah ada di ujung tahun 2020, kami kira kan nampaknya sudah game over. Ya, ketika dekat-dekat di situ, kita kira tidak ada lagi, tidak ada kesempatan hidup. Ternyata masih ada kesempatan. Tidak beribadah hanya karena sakit saja, rasanya nggak enak. Ya, bagaimana? Ada seorang hamba mengatakan, begitu banyak ribuan orang sampai menangis ketika melihat artis Michael Jackson, diva-diva yang menyanyi itu. Mereka berebut ingin melihat, ingin memegang, sampai mereka menangis karena mereka menyembah idol-idol itu. Mereka begitu cinta dan mereka menyembah, mengejar artis-artis idola mereka sampai mereka rela berdesak-desakan, sampai mereka menangis sakit hatinya ingin bertemu dengan sang idola. Padahal idola itu hanya cacing, nggak buat apa-apa, bahkan tidak pernah memberi sepeser pun uang, bahkan tidak pernah memberikan nafas, tidak memberikan pekerjaan, tidak memberikan bisnis, tidak berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa orang-orang itu. Ketika di gereja mereka ngapain? Mereka tidur, ngorok, bukan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidur, ngorok. Ya, bahkan ditunjukkan YouTube-nya ngorok-ngorok di gereja. Tapi kalau jumpa artis, kenapa ini? Karena mereka tidak mengenal siapa penebusnya yang hidup, ya, Allah yang hidup. Apa yang sudah kita lakukan di tahun 2020? Apakah kita taat kepada firman? Ketika nafas sudah satu-satu, baru kita menyesal, Tuhan ampuni segala dosa-dosa saya. Saya mau melayani Tuhan, saya mau mengutamakan Tuhan, saya mau memberi yang terbaik, saya mau menabur yang terbaik, saya mau mempersembahkan hidup saya untuk melayani tubuh saya, jiwa saya, roh saya, hati saya, uang saya, mobil saya. Saya mau gunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kepentingan Yesus, untuk kepentingan penginjilan, untuk pelayanan, supaya pekerjaan Tuhan dapat bekerja dengan baik. Itu hanya penyesalan. Tuhan gak pernah tertarik yang seperti itu, tetapi Tuhan tertarik setiap kita yang mau berkomitmen untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tabutlah yang baik. Ya, saudara-saudara Tuhan, saya tutup dengan kisah John Newton. Ketika dia dari kecil dibawa mamanya ke gereja, dari sangat kecil dia sudah dibawa oleh mamanya ke gereja. Siapapun yang mendengar ini sebagai seorang ibu, bawalah anak-anak kita dari kecil ke rumah Tuhan setiap beribadah. Karena dari kecil John Newton ini dibawa ke gereja dari sangat kecil, ya, dari balita. Tetapi pada umur 7 tahun mamanya meninggal dunia. Ayahnya seorang pekerja di kapal. Kemudian dia
bekerja dan terlibat di dalam satu pekerjaan yang salah, ya, perbudakan orang-orang kulit hitam. Dan ketika dia menaiki kapal, ya, di dalam pelayanan itu, di tengah perjalanan kapal itu terjadi badai gelap gulita. Dia tahu dia tidak akan bisa sampai ke tempat tujuan dan dia sangat takut. Ya, ketika dalam ketakutan bahwa dia tidak akan pernah kembali ke daratan tempat tujuan dia, pada saat itu dia ingat Tuhan karena tidak ada lagi yang bisa menolong dia. Dan dia berseru kepada Tuhan di tengah badai kegelapan di atas kapal. Dia berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Entah bagaimana ceritanya, badai itu reda dan dia boleh melanjutkan perjalanan kapalnya sampai ke tempat tujuan. Dia tahu itu adalah pertolongan Tuhan. Ya, sejak saat itu dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia dan Tuhan memulihkan dia. Sekalipun dia orang yang berdosa, ketika badai itu ada, maut, dia tahu dia ada di dalam maut. Dia tahu dia orang yang berdosa karena dia terlibat dalam perdagangan budak orang-orang kulit hitam, ya, yang selama ini dia kerjakan. Dia terlibat. Setiap orang tahu akan dosanya, entah besar entah kecil, karena hati nurani tidak pernah berdusta. Dan sejak saat itu dia bertobat. Dan dia menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Ya. Tetapi ketika dia berkomitmen untuk membaca Alkitab, katakan membaca Alkitab. Membaca firman Tuhan selama 6 tahun. Dan dia mengenal karena kasih karunia-Nya dia diselamatkan sebagai orang yang berdosa. Sehingga dia menulis sebuah puisi. Dan puisi ini dibacakan dan akhirnya puisi ini menjadi sebuah lagu yang sangat terkenal di seluruh dunia. Dan sampai hari ini masih kita nyanyikan, ya, Amazing Grace, How Sweet the Sound. Itulah pujian yang dia nyanyikan. Tuhan yang sama yang menyertai dia sampai ke tempat tujuan, maka Tuhan yang sama yang akan menyertai saudara dan saya. Amin. Ya. Siapakah yang kadang-kadang ketika menghadapi maut baru manusia bertobat dari dosa-dosanya, dan Tuhan bebaskan dia dari dosa perjudian dan dosa mabuk-mabukan. Ketika orang sudah menerima anugerah Tuhan, apakah dia sudah berubah langsung kudus? Tidak. Dia harus dekat dengan Tuhan. Makanya paling penting bersekutu, beribadah dan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan mengubahkan kita, sehingga dia menjadi ciptaan baru dan dia ikut Bible School dan dia menjadi hamba Tuhan dan dia menulis lagu kurang lebih selain lagu Amazing Grace, dia menulis 280 lagu rohani. Dan orang yang berdosa, ketika dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi, kemuliaan Tuhan ada atas dia dan dia menjadi berkat. Bahkan lagunya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Semuanya karena anugerah Tuhan. Dia sudah bertemu dengan penebusnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Saudara sudah bertemu dengan penebus saudara, Yesus Kristus yang hidup. Ikuti dia, sungguh-sungguh kasih dia seumur hidup. Kita akan naikkan pujian ini. Baik, saya sudah bersama-sama sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan sebelum kita menyatu dengan Ibu dan Anak Yesus. Haleluya. Ya Tuhan yang sama yang akan menyertai saudara dan saya. Amazing Grace. Amen.
ya Tuhan, kita merasakan ketenangan yang daripada Tuhan. Haleluya, kita pujian ini, haleluya.
Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, bahwa kita tetap jangan engkau takut, jangan engkau menentang. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang menyertai perjalanan hidup kita sampai selesai. Setiap kita mau disertai oleh Tuhan di dalam 2021. Tuhan melindungi dan menjaga kita apapun persoalan yang ada di kita. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang luar biasa. Dia
Apa menjadi kerinduanmu dan keinginan di tahun 2021 ini? Sampai kapan karena Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang hadir, Dia adalah Gembala yang baik menuntut setiap umat-umatnya. Terima kasih Engkau sudah memilih kami dan memanggil kami menjadi umat-umat kesayangan-Mu, menjadi umat-umat yang Engkau pakai memberitakan kabar baik kepada siapa saja. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sudah memulihkan hidup kami, Kau sudah membawa kami lebih dekat kepadamu Bapa. Kau sudah mengajarkan kami untuk selalu memuji menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami yang sakit sudah disembuhkan,
yang susah sudah dihiburkan, yang bimbang diberikan kekuatan daripada Tuhan, yang terikat sudah dilepaskan oleh kuasa Roh Kudus. Itulah kuasa di dalam persekutuannya ibadah kami hari ini. Itulah kuasa firman-Mu Bapa, bahwa firman-Mu ya dan amin. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, bahwa Engkau terus mengingatkan kepada kami bahwa jikalau bangsa Israel menyembah Engkau, bangsa Israel mengandalkan Engkau, kami juga sebagai Israel rohani di akhir zaman ini, kami juga mau terus taat kepada Engkau Bapa. Kami mau setia kepada kebenaran firman-Mu, kami mau setia kepada janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Berkati kami yang sudah setia hari ini dengan berkat awal yang dari kita-Mu Bapa yang baik. Kemenangan demi kemenangan menjadi bahagian kami, pertolongan dan demi pertolongan menjadi bahagian kami Bapa. Terpuji-pujilah Engkau hari ini, esok sampai Maranatha. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu kami renungkan dan kami lakukan, sehingga kami menjadi jemaat yang bertumbuh dan berbuah lebat. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Berkati perjamuan kudus yang ada, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Saat kami menerima tubuh dan darah-Mu, ada kuasa yang terjadi di dalam hidup kami Bapa. Ada mujizat yang terjadi di dalam hidup kami. Ada mujizat terjadi di dalam perjalanan hidup kami di tahun 2021 ini, sehingga nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Barang siapa menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, dia dijaga dan dilindungi, dijauhkan dari semua penyakit apapun juga Bapa. Itu janji-janji-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus yang ada Bapa. Kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan Yesus, sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu, mari saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara ada dosa, minta ampun kepada Tuhan. Jikalau ada orang yang bersalah, Tuhan ampuni kesalahan mereka. Imani perjamuan kudus ini mengandung kuasa di dalam hidupmu. Bahkan juga nanti saat saudara menerima perjamuan kudus, imani apa menjadi pergumulanmu. Mari saudara berdoa kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Haleluya. Layakkan kami Tuhan, yang kudus. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami dengan kuasa. Terima kasih. Ampuni setiap kekurangan kami, dosa kami. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami lepaskan pengampunan dalam nama Yesus yang berkuasa, sehingga kuasa perjamuan kudus terjadi dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Jikalau saudara dan saya sudah berdoa kepada Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah mengakui semua setiap dosa kami. Kami sudah minta ampun kepada-Mu Bapa, dan kami sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami dan melupakan semuanya Bapa yang baik. Karena Engkau tidak pernah mengingat-ingat akan dosa dan kesalahan kami. Kami juga tidak pernah mengingat-ingat kesalahan dan kekurangan orang lain. Karena hanya mengingat kebaikan Tuhan dan kebaikan setiap umat-umat-Mu dan orang-orang yang kami kasih dan kami cintai. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan, tiba saat kita akan menerima perjamuan kudus. Mari buat hamba-hambanya yang melayani, Bapak Meta, Bapak Pablo maju ke depan.
Kita angkat pujian kita, Yesus kau telah mati bagi kami. Kalau kita sudah dapat roti dan anggur, kita pakai berdiri semuanya. Kita angkat roti di atas kepala kita. Haleluya, haleluya. Mari kita imani bersama-sama. Mari berdoa bersama-sama saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus yang turun dari surga, menyucikan, menyempurnakan hidup saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lewat tubuh Yesus Kristus, saya sehat sempurna, tidak masuk rumah sakit, tidak diopnamen, segala penyakit sudah dijauhkan dari tubuh saya. Lewat tubuh Yesus Kristus, bisa operasi tidak menyentuh tubuh saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Lewat tubuh Yesus Kristus, saya dijagai, dilindungi dari semua penyakit yang ada di muka bumi ini, dari semua virus-virus yang membahayakan di dalam hidup saya
Semua penyakit, 39 penyakit yang membawa kematian tidak menimpa saya dan keluarga saya. Lewat tubuh Yesus Kristus saya mengalami kemenangan, saya bersuka cita karena Yesus Kristus. Lewat tubuh Yesus Kristus saya sempurna, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, meninggikan nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu, buat tubuhmu yang tercabik-cabik. Lewat bilur-bilurmu saya disembuhkan saat saya sakit. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu. Terpujilah namamu hari ini, esok, sampai Maranatha. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sebagai peringatan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Mari cawan kita angkat di atas kepala kita. Haleluya. Mari ikut saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang turun dari sorga, menyucikan, menyempurnakan hidup saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lewat darah Yesus Kristus, dosa saya sudah diampuni. Lewat darah Yesus Kristus, segala kutuk nenek moyang sudah diputuskan. Lewat darah Yesus Kristus, saya dipromosikan. Saya akan naik, tidak akan turun. Saya berhasil, tidak akan gagal. Saya naik ke surga, tidak akan ke neraka karena darah Tuhan Yesus Kristus. Lewat darah Yesus Kristus kami tolak mati muda, kami tolak kecelakaan, kami tolak mara bahaya, kami tolak kemiskinan, kami tolak kebangkrutan. Lewat darah Yesus Kristus kami dipromosikan, kami akan naik dan semakin naik. Lewat darah Yesus Kristus dimanapun kami berada tetap dilindungi, dijagai dan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami kerjakan semuanya berhasil karena ada darah Yesus yang menyertai kami, melindungi kami dan memberkati kami. Lewat darah Yesus Kristus setiap santet kami tolak dalam nama Yesus. Lewat darah Yesus Kristus setiap musuh menyerang hidup kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Lewat darah Yesus Kristus kami mengalami kemenangan demi kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Lewat darah Tuhan Yesus Kristus kami semuanya diselamatkan masuk kerajaan sorga. Lewat darah Yesus Kristus kami semuanya memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Lewat darah Yesus Kristus kami punya rumah di surga, kami punya rumah di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kami. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kami, kami bersyukur. Lewat darah Yesus Kristus di tahun 2021 ini kembali kami bisa beribadah, beraktivitas bersama-sama darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kasih-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami semuanya hidup bertobat, takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan hari ini, esok, sampai Maranatha. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Lalu ia mengambil cawan, dan inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu sebagai peringatan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara, sebelum kita minum, saudara ada pergumulan, mari saudara berdoa kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Pandanglah Yesus yang disalibkan, darahnya tertumpah dari ujung rambut sampai ujung kaki.
hanya untuk menebus dosa saudara dan saya, karena kasih-Nya di dalam hidup saudara dan saya. Biar kami terus mencintai dan mengasihi. Haleluya Yesus. Terima kasih. Jikalau saudara dan saya sudah berdoa, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, kita bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur sudah menyatu dengan tubuh Yesus Kristus. Lewat tubuh Yesus Kristus, saya dijaga, dilindungi dari semua penyakit apapun yang ada di muka bumi ini. Lewat darah dan tubuh Yesus Kristus, saya mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang bimbang diberikan kekuatan daripada Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus dari serangan balik, kuasa-kuasa kegelapan atas hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, tempat tinggal kami. Dalam nama Yesus, kami tutup setiap celah-celah daripada musuh. Kami izinkan kuasa Roh Kudus melindungi kami, menjagai kami hari ini, esok sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat semua yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Dimana juga Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Nya. Biar senantiasa Tuhan kami menanti-nantikan Engkau. Pada saat kami menanti-nantikan Engkau, kami tidak akan menjadi lesu. Kami akan mendapat kekuatan daripada Tuhan. Kami akan mendapat kemenangan bersama Tuhan. Di 2021 kami semakin berlomba-lomba mencari hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mempelajari setiap perkataan-perkataan Tuhan, surah daripada Tuhan dalam Alkitab suci. Biarlah kami selalu setia, setiap pelan-pelan juga Tuhan, kami semakin setia di dalam Engkau, mencari hadirat Tuhan, sehingga Roh Kudus mau berbicara kepada setiap kami pribadi, lepas pribadi. Hanya Tuhan perkataan daripada Roh Kudus yang kami dengar, yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami menghalalkan itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua kehendak Tuhan terjadi atas keluarga kami di 2021 ini. Kami semakin berlomba-lomba mencari hadirat Tuhan, membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan kami, tetapi kami yang sangat membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kau berkatilah juga pelayanan ini Tuhan. Kau berkatilah Tuhan di mana tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dalam kehidupan kami, bahwa tidak ada yang memisahkan antara Bapa dan Anak. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin melepaskan dan menjauhkan kami daripada seorang Bapa, kami berikan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Yesus sudah ada di depan kami, dan Tuhan Yesus akan menutup barisan belakang kami. Kami percaya selalu melindungi kami daripada setiap musuh-musuh kami. Kami percaya darah Yesus yang berkuasa atas setiap kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami, darah Yesus yang berhak atas setiap kehidupan kami. Kau berkatilah Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau menguruskan setiap tangan-tangan kami. Biarlah kami memberi dengan kecintaan kami kepada Yesus, bukan dengan hal-hal yang lain. Kecintaan kami kepada Tuhan kami memberi, karena Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kau berkati kami Bapa, uruskan setiap hati-hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi, untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita coba pujian, tidak ada pengalaman. Oh
masih dalam worship night perdana di bulan Januari. Tuhan Yesus memberkati semua saudara yang sudah setia beribadah dan semua hamba-hambanya yang sudah melayani Tuhan. Tetap setia, karena tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu jika saudara tetap setia dalam panggilan dan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Dan gunakan kesempatan ini untuk setiap orang bisa mengenal Yesus, supaya saudara sampaikan berita yang sama, bahwa mereka juga diberikan kesempatan untuk percaya dan menerima hidup yang kekal. Semoga kita diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bertobat, untuk melakukan firman Tuhan, untuk memenuhi panggilan Tuhan, destiny Tuhan. Untuk semua kita menjadi hamba-hamba Tuhan, supaya melalui kita ada banyak orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kami memuji kebesaran Tuhan. Ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami hanya menyenangkan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah menghakimi hidup kami Tuhan. Tuhan selalu senantiasa mengasihi hidup kami Tuhan. Kami yang berseru kepadamu Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Di awal Januari sampai Tuhan Yesus Bapa kembali ke Januari 2021 Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kesempatan nafas kehidupan yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan bagi setiap jemaat Tuhan, bagi setiap keluarga demi keluarga, bagi setiap pribadi demi pribadi Tuhan. Mari Engkau memberkati kami Bapa. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa taat dan setia sampai mati Bapa. Engkau memberkati Bapa, biarlah Tuhan jemaat-Mu Tuhan Kau persatukan kembali dalam kasih anugerah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Haleluya. Mari kita terima doa berkat. Arahkanlah hatimu, pulanglah. Terimalah berkat kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan engkau dimanapun engkau berada. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus,